Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, shalom, selamat bergabung di BW. Dengan semangat apa, Bapak Weh, Ibu? Semangat kita apa? Jangan. Jangan kasih kendor. kendor. Iya, pasti kemarin yang ikut lomba makan kerupuk bilang sama panitianya, Pak, itu talinya jangan kasih kendor ya. Iya, semangat ikut lombanya juga jangan kasih kendor. Oke, jangan kasih kendor juga untuk Bapak Ibu semua yang pada hari ini sudah siap. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita persiapkan semuanya supaya hasilnya juga baik ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kemerdekaan kami dari ikatan dosa, kemerdekaan kami dari masa lalu kami yang gelap dan buruk. Engkau menganugerahkan keselamatan, Engkau menganugerahkan kehidupan yang baru. Ketika kami boleh percaya bahwa kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk negara kami yang berulang tahun ke-79. Kiranya Tuhan negara kami semakin diberkati berlimpah-limpah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan akan memberikan kemakmuran dan juga kelancaran sehingga anak cucu kami boleh menjadi orang-orang yang memberkati negeri ini. Dan kemanapun kami pergi, keturunan-keturunan kami pun juga menjadi berkat bagi negeri ini. Karena negeri ini pun menjadi berkat bagi kami dan keturunan-keturunan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadi kami mau berdoa, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh percaya dan bersepakat. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan monggo dipersiapkan. Oke, saya bantu ya Bapak Ibu untuk saya mute. Ya Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Saya tahu Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang masih merasa lelah dan juga masih merasa letih karena kegiatan yang menguras tenaga, energi ya dan juga ide-ide kreatif setelah perayaan kemerdekaan negara kita yang ke-79 di tahun ini. Ya. Tetapi terima kasih Bapak Ibu tetap hadir di pagi ini. Saya yakin dan percaya jerih payah kita semua tidak akan sia-sia bagi Tuhan. Ya, karena apa? Karena bagi Tuhan kita adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan apa yang perlu ditambahkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita naikkan pujian sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Saya akan mulai share ya Bapak Ibu. Iya, inilah pujian yang akan kita naikkan pagi hari ini.
kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan selamanya. Selamanya Tuhan, Kau ku tinggikan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah yang layak ditinggikan.
Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mari kita sebut sama-sama. Yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Inilah kebenaran yang harus diketahui oleh setiap orang, termasuk apalagi keturunan-keturunan kita selanjutnya Bapak Ibu. Kenapa? Supaya berkelanjutan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari sama-sama kita mau lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita buka yuk Alkitab kita. Mari kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Hari ini kita akan membaca 3 perikop sekaligus. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 8 sampai 28. Ela Raja Israel. Dalam tahun ke-26 zaman Asa Raja Yehuda, Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza, datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan diucapkannya kepada Baesa dengan perantara Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Zimri, raja Israel. Dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirza, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirza. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Omri, raja Israel. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi 2. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirza ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja.
menggantikan dia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, 3 perikop sekaligus kita baca bicara mengenai 3 raja yang bergonta-ganti. Bapak Ibu bisa lihat pemerintahannya, masa pemerintahannya tidak ada yang panjang. Ya, sekali lagi tidak ada yang panjang. Lalu kemudian rata-rata mereka itu yang pertama cuman berapa tahun? 7 tahun. Lalu yang kedua 20 tahun, 27 tahun. Yang kedua cuma seminggu Bapak Ibu, 7 hari. Ya, terlalu singkat kalau kita bicara mengenai masa pemerintahan seorang pemimpin. Ya, cuma 7 hari. Lalu kemudian apa lagi? Selanjutnya juga sama. Yang ini agak lama daripada 7 hari ya. Yang sebelumnya itu parah, cuma 7 hari, cuma seminggu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, dari 27 tahun 7 hari ke 12 tahun ya. Sebenarnya masa pemerintahan yang seperti apa sih yang ideal untuk kerajaan Israel pada waktu itu? Sebenarnya mereka seharusnya, kalau mereka ingat ya Bapak Ibu, sekali lagi kalau mereka ingat, mereka akan bebas dari yang namanya terjajah oleh karena ketidaktahuan. Ya. Sehingga kalau sudah terjajah oleh karena ketidaktahuan, hidupnya mulai membenarkan segala kebiasaan. Tapi sebenarnya ada 2 hal juga sih. Apakah dia memang benar-benar tidak tahu atau dia tidak mau tahu? Nah, kalau dia tidak mau tahu, ini yang jadi masalah. Kita mau ngomong apa saja dan bagaimana aja udah nggak bisa. Nggak mau didengerin, ibaratnya kayak gitu. Karena dia nggak mau tahu. Padahal sudah tahu. Tahu apa sih Abuna? Nah, kalau kita singkat ya, kita persingkat nih. Dari 3 perikop ini. Diproyeksikan ke dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan konteks kemerdekaan. Kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dari mulai sekolah, bagi kalau ada yang menyaksikan nih sekolah. Kalau sekolahnya benar, ya tahu nih bagaimana belajar tuh harus benar seperti apa. Tidak disambi dengan sambil main. Tidak disambi sambil chatting. Kalau tahu ibadah itu modelnya kayak apa. Ya, tidak disambi dengan WA-an untuk membalas WA dari klien. Kalau tahu pelayanan seperti apa, kebenarannya seperti apa. Kalau tahu bagaimana prosedurnya kalau mau melakukan izin atau misalnya berpendapat, tahu aturannya secara benar, maka tidak ada yang terjajah. Terjajah apa, Abuna? Ketika kita marah, itu kita sedang terjajah, Bapak Ibu. Ketika kita sedih, kita pun juga terjajah. Ketika kita gagal, kita juga terjajah. Ketika kita bodoh, kita juga terjajah. Ketika kita merasa minder, kita terjajah. Tapi kalau kita tahu sebuah kebenaran, kita tidak akan terjajah. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 bahwa dikatakan di sana, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Ada translate juga yang diterjemahkan, jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi kalau sekali lagi kita urut dari awal nih, anak-anak tahu benar cara belajar, tahu cara sekolah yang benar, tahu bagaimana untuk menjadi karyawan yang benar, tahu bagaimana running perusahaan yang benar, tahu bagaimana mempersiapkan diri dengan cara yang benar. Tidak ada yang namanya rasa tidak percaya diri.
tahu bagaimana bersikap, tahu bagaimana merespon dengan benar, tidak ada konflik yang berkepanjangan. Tahu bahwa sikap dan tingkah laku kita ini jahat, dan yang benar adalah berbalik dari jalan yang jahat, bertobat, maka tidak akan ada yang namanya terjajah oleh dosa, oleh rasa bersalah, oleh rasa ketidakadilan yang salah maksud saya. Kok gitu Abuna? Orang-orang yang masih melakukan dosa itu merasa tidak adil versi dia. Ah, nggak adil nih, yang sana aja berdosa nggak apa-apa. Ah, nggak adil kayaknya Tuhan itu. Kayaknya jadi orang Kristen, orang percaya, udah ikut percaya Yesus tuh kayaknya semua serba terbatas. Selingkuh nggak boleh, nyuri ya nggak boleh, marah ya nggak boleh. Siapa bilang marah nggak boleh? Marah itu hal yang wajar. Yang nggak boleh itu, yang benarnya itu nggak boleh adalah apa? Kebiasaan marah. Manusia jatuh wajar, tapi kebiasaan jatuh itu yang nggak benar. Jadi mari kita selidiki hati kita hari-hari ini Bapak Ibu. Kita sudah belum membiasakan kebenaran? Atau kita membenarkan kebiasaan? Ini dua hal yang berbeda. Ketika kita tahu sebuah kebenaran, kita tidak akan melakukan seperti Ela, Zimri, dan lain sebagainya. Relasinya itu rusak. Semuanya nggak ada yang sehat. Bagaimana perpecahan juga terjadi. Kenapa? Karena kita membenarkan kebiasaan. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus berubah. Ketika kita sudah tahu benarnya tuh ini, jangan kita benarkan kebiasaan kita lagi. Tapi ketika kita sudah tahu kebenaran, kita mulai membiasakan kebenaran. Yuk sama-sama taruh tangan di dada. Saya harus membiasakan kebenaran. Bukan lagi membenarkan kebiasaan. Iya. Karena membenarkan kebiasaan, kalau kebiasaannya itu positif, oke. Tapi kalau membenarkan sesuatu yang negatif, kita beralasan, kita berseloroh. Wajar kalau saya melakukan ini, Pak. Karena saya merasa tidak puas. Saya merasa tidak cukup. Saya merasa tersinggung. Saya merasa. Itu kan asumsi subjektif. Demikian juga yang dialami oleh kerajaan Israel pada waktu itu. Cuman mereka membenarkan kebiasaan. Karena kebiasaannya apa? Dianggap benar gitu. Kenapa? Karena mereka memandang kebebasan atau kemerdekaan itu sesuatu yang keliru. Kebebasan atau kemerdekaan yang keliru itu adalah kemerdekaan yang sebenarnya kita memandang kayaknya bebas, boleh melakukan semau hati kita. Tapi lihat, kalau kita melakukan itu, ujung-ujungnya kita jadi deg-degan. Karena apa? Takut ketahuan. Atau kita menjadi orang yang tidak semakin baik, tapi semakin licik. Bagaimana caranya supaya apa yang saya lakukan ini nggak ketahuan? Mungkin tidak deg-degan, tapi jadi licik Bapak Ibu. Lalu mau sampai kapan kita hidup seperti itu? Makanya rata-rata orang kalau hidup dalam kebohongan itu pasti nggak kuat. Nggak kuat apa? Nggak kuat nyimpennya sama nggak kuat nahannya. Karena sudah jadi kebiasaan Bapak Ibu. Kebiasaan untuk membenarkan hal yang salah. Nah hari ini kita mau melihat bahwa kalau kita tahu setiap pagi saya cari wajah Tuhan, saya percaya ada intervensi roh Allah di dalam diri saya. Makanya saya merasa damai sejahtera, saya merasa dikuatkan kembali, saya merasa dihibur, saya merasa ada pengharapan. Itu kan perasaan-perasaan yang sebenarnya itu
tidak terikat, Bapak Ibu. Yang seharusnya secara kita sadar, kita pengen loh mengikatkan diri kepada rasa adanya pengharapan, rasa yang memberikan kita kekuatan. Seharusnya kita begitu setiap hari, hari lepas hari. Makanya sebenarnya kalau ini bisa ada di dalam keluarga, hidup keluarga kita pasti damai sejahtera. Karena setiap orang bisa diandalkan. Diandalkan untuk percaya, diandalkan untuk menolong, diandalkan untuk melindungi. Kalau diterapkan dalam lingkungan pekerjaan kita dan pelayanan kita, ini juga bisa memberikan damai sejahtera. Dan berkat-berkat Tuhan itu pasti mengalir terus. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, bisa diandalkan, bisa saling menolong, dan saling melindungi. Berbeda dengan 3 perikop yang kita baca tadi. Karena mereka membenarkan kebiasaan untuk menyembah berhala, membenarkan kebiasaan berlaku jahat dan menyakiti hati Tuhan. Makanya sampai ke rakyat-rakyatnya pun melakukan hal yang sama. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah tahu kesalahan kita di mana, kekurangan kita itu apa, itu sebenarnya adalah cara Tuhan melalui rohnya untuk memerdekakan kita. Karena kalau iblis tidak akan membuat kita sadar. Iblis pasti akan membuat kita beralasan terus. Kenapa kau bikin anakmu nih babak belur? Wajarlah. Nah, banyak orang ngomong begitu. Kenapa kau pukul istrimu? Wajarlah. Kenapa kau tendang suamimu? Wajarlah. Ada banyak kewajaran-kewajaran yang dibuat sebagai alasan. Kenapa kau melakukan ini? Kau gak kasihan sama istri dan anak-anakmu? Kau gak kasihan sama suami dan anak-anakmu? Kau gak kasihan sama gembalamu? Kau gak kasihan sama bosmu? Ya wajarlah. Sesekali gak apa-apa tuh. Namanya manusia. Itu dia memperkatakan sesuatu yang diletakkan oleh iblis yang kita izinkan untuk menjajah pikiran benar kita. Saya yakin Bapak Ibu dan saya tidak mau hidup dalam keterjajahan kan. Makanya jangan izinkan sesuatu yang bukan berasal dari Allah itu tinggal di dalam diri kita. Kenapa mereka ini terjajah semua? Karena mereka menyembah berhala. Kenapa berhala itu salah? Karena tidak ada roh yang hidup dalam berhala. Rohnya roh mati gitu. Kalaupun ada orang-orang yang mampu seperti dalam tanda kutip sakti atau dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya roh-roh yang memerasuki mereka itu roh yang akan tinggal dalam kematian kekal, roh yang mati. Tetapi kebenarannya adalah, yuk sama-sama kita buka Bapak Ibu. Di 2 Korintus pasal yang ketiga, Dua Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah inilah yang akhirnya berubah menjadi daging. Membebaskan setiap manusia dari penjajahan dosa. Dosa mana? Dosa yang diturunkan oleh manusia pertama yang diciptakan.
Barang siapa yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka rohnya itu akan memutus keterjajahan dari benih dosa turunan ini, sehingga ia mengalami kemerdekaan. Namun, tadi kan ada kata selubung. Kalau kita juga diam saja, maka selalu kita tanpa sadar kita diselubungi. Selubungi itu kan ditutup. Makanya ada istilah gelap mata. Begitu matanya nggak gelap, sadar dia. Dia apa yang dia lakukan itu ternyata apa? Menghasilkan sebuah pencideraan. Bahkan sampai menghilangkan nyawa. Kenapa kamu lakukan ini? Saya gelap mata, Pak. Emangnya rumahmu mati lampu? Kan bukan begitu konotasinya. Tapi apa yang gelap, Bapak Ibu? Rohnya gelap. Mata hatinya gelap. Hari ini pesan Tuhan adalah kalau memang kita selama ini membenarkan kebiasaan, kita harus berubah. Amin. Jangan membenarkan kebiasaan lama. Jangan membenarkan tindakan kita yang biasa kita lakukan. Cara marah kita yang biasa kita lakukan. Cara ngambek kita. Bagaimana kita kalau sedih. Kalau kita tahu betul, ini saya kalau sedih saya terpuruk banget. Bawaannya tuh gak mau doa. Itu jangan dibenarkan Bapak Ibu. Bawaannya gak mau nabung. Saya kalau sedih, Abuna, bawaannya mau shopping. Ya jangan dibenarkan. Apalagi kalau misalnya tabungannya lagi menipis. Sampai harusnya akhirnya apa? Hutang sama adik, udang sama kakak kandung. Sampai kakak adik kita dia tahu gitu. Kamu lagi ribut ya sama suamimu. Kenapa? Kok kamu berani sih? Kemarin aja belum lunas, kamu mau shopping lagi. Kamu kan bawaannya gitu, kalau kamu kesel kamu bawaannya pengen makan, pengennya belanja aja gitu. Kita harus berhenti ya. Pusing nih. Cari hiburan di luar dengan cara kita. Lalu kita benarkan. Karena apa? Di rumah itu ya, istri saya itu Abuna, gak pernah mikir sesuatu yang baik gitu loh. Ngomong juga gak pernah ada sesuatu yang benar gitu. Gak tahan saya. Atau anak-anak. Ya. Anak-anak muda sekarang misalnya. Lebih berkutat dan lebih mencari area aman. Yaitu apa? Cari circle mereka sendiri. Nggak cari Tuhan. Cari yang pasti-pasti aja lah. Main sesuatu yang mereka suka. Berkomunitas. Kalau komunitasnya benar dan sehat sih nggak apa-apa. Tapi kalau komunitasnya salah dan sakit, apa yang terjadi? Hasilnya mereka juga akan menjadi orang yang pesakitan. Dan salah tingkah lakunya dan tindakannya. Lalu mereka akan beralasan apa? Karena di rumah itu Abuna nggak tahu sih. Nggak pernah gitu loh. Saya tuh dipeluk, nggak pernah saya tuh ya sudah dipahami. Kayak nggak pernah muda aja papa mama itu. Kayaknya kok sempurna banget hidup mereka. Emangnya dulu waktu muda nggak pernah seperti saya. Makanya saya bilang kemarin kan Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah anak-anak, jangan berpatokan kepada pandangan kita sebagai orang tua yang menginginkan anak-anak kita tuh sempurna. Lalu ketika ditegur sama hamba Tuhan, Bapak kenapa begini? Kita beralasan, karena dulu saya hancur Pak Pendeta. Saya gak mau anak saya itu sama seperti saya. Betul, tapi apa yang dilakukan menjurus kepada keterjajahan. Anak-anak terjajah dengan perasaan yang tidak nyaman. Sehingga mereka mengizinkan diri mereka terjajah oleh hal-hal yang mereka anggap suka dan tempat yang tepat untuk sebagai pelarian. Bukan Tuhan. Kenapa? Oh yang pasti-pasti aja nih yang ngelahirin saya aja. Gak pernah bisa memahami saya. Padahal rajin berdoa, rajin ke gereja, seorang majelis penatua. Gak bisa memahami kesalahan saya. Kayaknya saya tuh gak terampuni gitu loh. Apalagi Tuhan.
Anda mau tahu Bapak Ibu? Iblis berhasil untuk mengubah pola pikir generasi masa depan bahwa Tuhan itu pribadi yang sangat jahat. Iblis kan yang baik, ngerti kamu kan? Saya nggak banyak ngomong. Tapi coba, belum apa-apa kamu diomongin. Ada kamu dipeluk. Kasih Bapak itu bohong. Kasih Bapak itu kayak saya. Akhirnya jatuh ke pergaulan yang sejenis. Mereka yang jatuh dalam pergaulan sesama jenis karena apa? Karena beda jenis itu bawaannya pasti apa? Menghakimi. Dasar kamu perempuan. Nah, coba kamu sama laki-laki dan laki-laki. Saya nggak pernah kan menghakimi kamu. Ini banyak sekali pemikiran seperti ini Bapak Ibu. Ngapain ikut Tuhan? Ngapain ke gereja? Apalagi pelayanan. Lihat orang tua kamu sudah ikut ke gereja, pelayanan, baca firman. Coba lihat. Omongannya juga pada masih kasar kok. Teori aja lah mereka itu. Akhirnya apa? Gereja kehilangan generasi. Keluarga kehilangan generasi. Salah siapa? Salah kita. Karena kita membenarkan kebiasaan. Yuk kita introspeksi diri Bapak Ibu. Kita kan sudah setiap pagi mendapatkan satu pembelajaran. Pegang dan lakukan kebenaran yang Tuhan singkapkan ini. Jangan campur aduk dulu dengan hal-hal yang lain. Kalau sudah selesai, tambah lagi yang lain, ini benar, taruh lagi. Kalau dicampur aduk, kalau kita kurang memahami, nanti kita langsung sibuk dalam pembandingan. Oh, ini katanya Abuna begini, ini kata sana begini. Ini mana nih yang benar? Akhirnya pusing kan? Pusing terus, udahlah nggak usah ntar dulu deh. Ribet, yang sana katanya pendeta A ngomong begini. Pendeta B ngomong begini. Yang mana sih yang benar? Yang benar itu adalah pejamkan mata Bapak Ibu, taruh tangan di dada. Yang benar adalah izinkan Roh Allah tinggal dalam hatimu, tinggal dalam pikiranmu, tinggal dalam pekerjaanmu, dan tinggal dalam langkah hidupmu. Kalau engkau tahu itu sesuatu yang benar, engkau pasti akan dimerdekakan. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Roh Allah itu telah menjadi manusia. Engkau dan aku telah percaya. Maka percayalah dengan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Jangan mencari keadilan versi kita sendiri. Kalau itu kebiasaan kita, jangan benarkan lagi kebiasaan kita. Mari kita harus bersepakat. Mulai hari ini kita akan mulai membiasakan kebenaran yang telah kita ketahui. Jangan lagi kita membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita tahu itu adalah sebuah kemunduran dan kekeliruan. Dengan demikian, kiranya di mana ada Roh Allah yang memerdekakan, kita semua dimerdekakan dari sakit penyakit, dimerdekakan dari hutang piutang, dimerdekakan dari rasa bersalah, dimerdekakan dari kekecewaan, dimerdekakan dari dendam, dimerdekakan dari sakit hati, dimerdekakan dari ikatan dosa, dimerdekakan dari pandangan-pandangan yang selama ini ternyata salah dan itu masih kita pegang. Agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan berkat-berkatnya kita terima. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu masa depan yang penuh harapan. Hiduplah dalam kemerdekaan yang benar. Jangan izinkan iblis memanipulasi pikiran kita lagi. Mulailah kita membiasakan kebenaran. Dan
jangan lagi membenarkan kebiasaan yang menghancurkan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dimerdekakan dan percaya mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu sekalian terkasih. Amin. Amin, Abuna. Itu dia Bapak Ibu. Jadi sama-sama ya. Jadi kenapa saya selalu sama Abu ini selalu motivasi, encourage yuk. Kalau memang pas bisa buka-buka ya. Mulai dari buka mata, lalu kemudian buka hati dan buka kamera. Kalau pas nggak sempat nggak apa-apa. Jangan juga jadi merasa kecewa. Ikut Abuna sama Abun ini, ikut BW selalu wajib buka kamera. Enggak kok, nggak wajib. Tapi kalau bisa buka kamera lebih afdol. Tapi yang penting adalah buka apa Bapak Ibu? Buka hati. Iya, buka hati. Dan juga kalau hati ini terbuka, ini akan ngedrive pikiran kita. Sehingga pikiran kita dimenangkan oleh hati kita yang terbuka. Gitu ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati kemerdekaan bersama dengan orang-orang tercinta. Kalau Bapak Ibu kemarin nggak sempat ikut lomba makan kerupuk, saya punya satu solusi. Bagaimana kalau Bapak Ibu bersama suami dan istri tercinta, silakan cari tukang ketoprak, lalu minta kerupuknya lebih, ajak aja makan kerupuk, lomba makan kerupuk Yuyang gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman nggak pakai tali Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, jangan kasih kendor. Makasih, Abuna. Terima kasih Abuna. Makasih, Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih Abuna, Makasih ya Bunda, Abuni, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Abuna, Abuni. sama-sama Bapak Ibu. Makasih Salam Abuna. selamat pagi Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Amin. Terima kasih, Abuna. Tuhan berkati Kerupuk juga. lagi. Iya, Iya, Bu oke sekalian. deh. Terima kasih Abuna dan Abuni. Sehat kita Ya. selalu ya. Amin. Sampai jumpa besok lagi ya Bapak Ibu. Ya, Abuna. Sepakat ya, kalau anak cucu lagi salah, jangan langsung diomelin. Ya, supaya mereka melihat pribadi Tuhan Yesus dalam diri kita sebagai orang tua. Saya tahu ini tidak mudah, ya, tetapi jangan kita biasakan. Kita harus apa Bapak Ibu? Membiasakan kebenaran. Iya, Biasakan ya. kebenaran. Jangan lagi membenarkan Yang kebiasaan. Oke ya. Dah. Dadah Bapak Ibu semua. Bye. Bye.